Merdeka! Ya, salam kemerdekaan dari kami memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kami juga hadir spesial dalam Berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 unit ruko di Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Resah dengan aktivitas perjudian di kampungnya, puluhan emak-emak pengajian gerebek lapak judi. Pengadilan Negeri Kisaran Kabupaten Asahan menjatuhi hukuman mati terhadap terdakwa kurir sabu-sabu. Kita ke informasi pertama. 3 unit ruko di Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari kios reparasi sofa yang terbakar dan merembet ke rumah di belakangnya. Kebakaran melanda 3 unit ruko di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Senin lalu. Api diduga berasal dari kios reparasi sofa. Kejadian ini terjadi saat penghuni rumah tengah tertidur lelap. Salah satu warga tiba-tiba terbangun dan melihat api telah membesar tepat di depan rumahnya. Api dengan cepat merembet ke rumahnya hingga tak ada yang dapat diselamatkan. Saya dengar ada suara dari luar, saya kan tidur di sini. Terbakar gitu, saya buka pintu rupanya ini yang terbakar. Jadi saya mau selamatkan itu nggak sempat lagi, api udah marah. Jadi pas ada kendaraan sini, ada beca, saya keluar beca, keluar kereta, itu yang selamat saya bawa ke sana. Dan itu yang ada lagi, cuma baju-baju lah. Nggak tahu sebab kebakarannya, teman kursi-kursi, rehab kursi ini udah terbakar. Nggak tahu kita dari mana apinya. Cuman dari bawah memang apanya naik, dari bawah. Saya nggak tahu udah terbakar aja. Petugas pemadam kebakaran menyebutkan, guna memadamkan api, 2 unit mobil damkar dan 1 unit betor damkar diturunkan. Api berhasil dipadamkan kurang lebih 1 jam kemudian. Baik, untuk kebakar itu ada 3 kios itu yang kebakar, yaitu kios tempat pembuatan jok mobil atau sofa, yaitu ada juga kios untuk penyimpanan atau penjualan bingkai lukis di situ. Ada berapa unit Pak mobil damkar yang diturunkan? Mobil damkar yang kita turunkan dari sini, yaitu dari pos Lubuk Pakam 1 unit, pos dari Batangkui 1 unit, ditambah juga dengan betor, becak pemotor dari pos Lubuk Pakam. Kebetulan kita memang sudah ada untuk betor di pos Lubuk Pakam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemerintah setempat masih melakukan pendataan terhadap korban, sementara diperkirakan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Diduga mengalami remblong, pengendara sepeda motor ditabrak truk hingga tak sadarkan diri di Jalan Lintas Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Akibatnya sopir truk nyaris diamuk massa. Pengendara sepeda motor ditabrak truk yang diduga mengalami remblong. Terlihat korban tak sadarkan diri dibawa warga menggunakan becak motor ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan ini terjadi pada Selasa malam di Jalan Lintas Tanjung Morawa, Lubuk Pakam, Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Kejadian berawal ketika sebuah truk datang dari arah Tanjung Morawa, Lubuk Pakam. Diduga truk mengalami remblong, sang sopir kemudian membanting setir ke arah kiri. Namun karena arah kiri ramai jemaah yang baru pulang dari sholat, maka sopir menghantamkan ke arah kanan. Naas, mengenai 1 orang pengendara sepeda motor, korban mengalami luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Truk berarah dari Medan mau ke Lubuk Pakam. Sedangkan sepeda motor dari Pakam menuju ke Medan. Tepat lokasi kejadian, truk keadaan remblong dan mengarah ke kanan. Datanglah kendaraan sepeda motor ini dari Pakam sedang mau pulang kerja. Terjadilah tabrakan itu dengan korban keadaan kepala agak robek dan juga bibir agak
Sopir truk ditangkap warga dan nyaris menjadi amukan massa. Sementara korban hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Lubuk Pakam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Resah dengan aktivitas perjudian di kampungnya, puluhan emak-emak pengajian gerebek lapak judi. Mereka nekat menghancurkan mesin-mesin judi karena laporan terkait praktik perjudian tak digubris pemerintah desa. Puluhan emak-emak di Dusun 1 Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang menggerebek lokasi perjudian Sabtu pekan lalu. Hal ini dilakukan karena keresahan emak-emak yang membuat anak mereka bermain judi dan uang belanja habis dipakai judi suami. Seusai menggerebek, para emak bertemu Kapolres Binjai dan menyampaikan keluhannya agar lokasi perjudian segera ditutup. Pasca kejadian, Kapolres Binjai menyebutkan ada 2 lokasi perjudian yang digerebek warga. Saya sebagai Kapolres, saya malu. Tapi saya terima kasih kepada masyarakat, saya malu, saya sebagai aparat keamanan, masyarakat lebih cepat bertindak. Saya terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat, dan saya terharu malam ini. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi. Dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mau saya kasih apresiasi. Ke depan saya berantas judi, saya punya dukungan. Sebelumnya, warga sudah melaporkan praktik perjudian di wilayah mereka kepada pemerintah desa, namun belum juga dilakukan tindakan tegas. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa AKBP Ahirudin Hasibuan meragukan tanggal visum Ket Admiral yang dilakukan pada 22 Desember 2022 pada pukul 3 pagi. Terdakwa memastikan korban Ket Admiral saat itu masih berada di rumahnya. Jaksa penuntut umum menghadirkan 2 ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang kasus penganiayaan terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. 2 ahli yang memberikan keterangan merupakan ahli bahasa dan dokter yang mengambil visum kepada korban Ket Admiral. Saksi ahli berpendapat perintah terdakwa untuk mengambil senjata bertujuan untuk menggertak korban, bukan pengancaman. Ahli bahasa juga menyatakan anak Ahirudin telah mencoba menghindari pertemuan dengan korban Ket Admiral dengan memberikan jawaban yang salah saat korban menanyakan alamat rumah. Sementara itu, keterangan ahli dari dokter yang mengambil visum korban Ket Admiral melakukan visum pada 22 Desember 2022 pada pukul 3 pagi di hari yang sama berlangsungnya penganiayaan. Menanggapi keterangan saksi dokter, terdakwa AKBP Ahirudin keberatan dan mempertanyakan kebenaran tanggal visum. Sebab terdakwa memastikan pada tanggal 22 Desember 2022 pukul 3 pagi, Ket Admiral masih berada di rumahnya. Penasihat hukum terdakwa Joko Setomoyang menyatakan korban tidak mungkin cukup waktu melakukan visum pada pukul 3 dini hari, di mana keterangan ahli visum dilakukan setelah korban mendapat perawatan di rumah sakit seperti mendapatkan jahitan pada luka. Yang paling krusial satu lagi adalah dari ahli kedokteran, di mana visumnya itu pukul 3 subuh tanggal 22 Desember. Padahal kejadian perkara Ken dan kawan-kawannya sampai di rumah si Aditya itu pukul 2.30. Di pukul 2.30 masih ada range waktu berbicara, tanya jawab, kemudian main pukul-memukul, kemudian dimasukin ke dalam rumah, kemudian memberi nasi goreng. Artinya jam 3 itu masih berada di rumah terdakwa. Bagaimana bisa? Dia sudah dijahit, sudah posisi di rumah sakit, sudah keluar tanda tangan visumnya. Terkait tanggal dan waktu visum kepada korban, jaksa penuntut umum mengatakan pihaknya tetap pada keterangan kepolisian dan keterangan ahli. Apabila memang terdakwa tidak terima, terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara ya sebagaimana yang tertuang dalam visum, karena ahlinya itu kan juga sudah disumpah memberikan keterangan di depan persidangan. Jadi kalau terdakwa merasa keberatan atau mempunyai bukti lain, ya silakan dia mengajukan keberatan tersebut. Namun ahli sudah disumpah dan memberikan keterangan bahwa dia memeriksa saksi korban pada tanggal 20 Desember itu jam 3 subuh sesuai dengan visum yang dikeluarkan. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan masih dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.